cara para sahabat dahulu, puncak dari persaudaraan yang dibangun oleh para sahabat dahulu ketika mereka dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya sifat itsar di antara mereka. Sifat itsar itu adalah sifat yang sangat mahal ya Mas sekalian. Apa itu itsar? Itsar itu adalah mengutamakan kepentingan saudara di atas kepentingan kita sendiri. Dan batasannya adalah dalam urusan duniawi. Dalam urusan akhirat kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Tapi dalam urusan dunia ya kita dahulukan. Silakan antum duluan. Silakan. Kecuali dalam urusan agama tidak ada itsar. Ya. Oh, di masjid misalkan mau itsar, jangan itsar di saat mau sholat. Oh, mengutamakan kepentingan, silakan isi saf terdepan, saya di belakang aja karena saya itsar. Jangan, itu salah. Ya, dalam urusan ibadah fastabiqul khairat, harus terdepan. Tapi dalam urusan dunia kita harus mengutamakan, dan itulah secara indah Allah ceritakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah ceritakan tentang orang Ansor, sahabat Ansor. Kenapa mereka itu dipilih untuk jadi tempat hijrah? Kenapa tidak ke Yaman? Kenapa tidak ke Syam? Kenapa tidak ke Indonesia hijrah? Ya kayak gitu. Karena orang Ansor punya kelebihan. Apa kelebihannya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu adalah orang yang suka mengedepankan, mengutamakan saudaranya di atas dirinya sendiri, walau kana bihim khassasah. Walaupun dia juga sebenarnya butuh, tapi dia berikan. Salah satu kisah itsar yang begitu luar biasa adalah kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhuma. Dipersaudarakan ini. Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin, Sa'ad bin Rabi' dari Ansar, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pernah mungkin Pak diangkat di tempat ini? Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, saya ini orang kaya di Madinah. Saya bagi harta saya jadi dua. Separuh buat saya, separuh buatmu. Ada enggak orang seperti ini? Bertahun-tahun loh dia kerja segala macam usaha jadi orang kaya. Tiba-tiba ada orang baru yang baru dipersaudarakan, dia baru kenal, bisa sehebat itu dia kemudian katakan, saya bagi dua harta saya, separuh buatmu, separuh buat saya. Kalau bukan karena faktor iman ya, itu sulit. Dan lebih hebatnya lagi, saya punya dua istri. Silakan dilihat mana yang lebih cantik menurutmu, saya ceraikan dan silakan kamu nikahi. Ya, siapa yang kamu sanggup kayak gitu? Dapat dua aja sulit. Lepas lagi satu, ya. Khair insyaallah. Apa kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala? Semoga Allah memberkahi keluargamu, hartamu. Tunjukkan aku di mana? Pasar. Ya, itu aja. Jadilah orang kaya. Nah, ini gambaran jemaah sekalian. Contoh yang lain, kisah 3 orang sahabat yang terluka parah dalam peperangan, ya kan? Satu orang sedang mencari saudaranya yang mungkin sudah meninggal atau belum meninggal. Tiba-tiba ada sahabat yang kehausan. Haus, minum. Diberikan minuman. Saat akan diberi minuman, teriak lagi saudaranya yang satunya, ya, kaum muslimin satunya, saudaranya, teriak juga haus. Orang tersebut ini sekarat. Orang sekarat itu kan butuh minum, biasanya haus mereka. Tapi kemudian dia tahan, dia katakan, kasih dulu saudara saya, itu mungkin dia lebih membutuhkan. Padahal saat itu dia butuh. Berangkatlah orang yang bawa minum ini kepada orang kedua. Saat akan diminumkan, ternyata ada lagi yang teriak haus. Disuruh lagi ke sana, ke orang ketiga. Sampai di orang ketiga meninggal. Orang ketiga ternyata sudah meninggal. Balik mau dikasih orang kedua, meninggal juga.
Kembali ke orang pertama, semua meninggal dunia di atas itsar, ya. Di atas bagaimana mereka mengutamakan kepentingan saudaranya, ya. Maka wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga daripada kekikiran dirinya, ketika Allah jelaskan di dalam surat Al-Hasyr tersebut tentang sifat itsar, ditutup ayat tersebut dengan firman-Nya, siapa yang terjaga dari sifat kikir dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah keberuntungan yang hakiki. Ya, ini tidak kikir. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat penutup dari pembahasan ini kami akan bacakan dari surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya itu digiring masuk ke dalam surga secara berombongan-rombongan. Tidak satu-satu. Tidak ada orang masuk surga satu-satu. Rombongan. Para ulama menyebutkan mereka itu berombongan sesuai dengan kadar keimanan mereka. Orang-orang yang para sahabat Nabi itu mereka berombongan. Berikutnya sesuai dengan kadar keimanannya. Makanya cari rombongan kita ini. Siapa rombongan kita nanti yang masuk ke dalam surga? Kalau kita hidup di dunia, karena ayat selanjutnya menceritakan orang masuk neraka pun berombongan, maka di depan kita ada dua kelompok, dua rombongan. Kita mau masuk mana? Rombongan surga atau rombongan neraka? Mempererat persaudaraan. Tujuan akhirnya adalah agar kita sama-sama berombongan, berkelompok, sama-sama kita mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zumar itu. Maka marilah kita saling senantiasa menjaga persaudaraan di antara kita, saling mendoakan di antara kita agar kita senantiasa bisa tetap istiqamah, diberikan keteguhan hati di atas iman dan amal saleh, agar kita tetap bisa bersaudara hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat teman sekalian. Apa-apa yang telah kita pelajari bersama, Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan. Tafadhal. Ya. Maaf. Ada pertanyaan dulu biar saya kumpulkan. Ada lagi yang mau bertanya? Akan terjawab dulu yang ini. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, memang ya, kaitannya dengan kezaliman seorang terhadap yang lain, maka kezaliman itu akan dibawa hingga akhirat, ya. Dan itu akan memangkas kebaikan orang-orang yang menzalimi. Ditransfer, diberikan kepada yang dizalimi. Namun persoalannya, terkadang si zalim ini sudah bertaubat, ya, sudah meminta maaf. Tapi yang ada itu biasanya orang yang dizalimi itu masih sulit untuk memaafkan, ya. Ya, ini sulit untuk memberi maaf. Nah, kaitannya dengan apakah
orang yang tidak memberikan maaf ini termasuk orang yang ada kedengkian, ada kebencian di dalam dirinya terhadap saudaranya, maka itu kembali kepada kadar permohonan maaf dari orang tersebut. Ketika memang tampak bahwa orang yang menzalimi ini betul-betul meminta maaf, itu kan kaitannya apa yang dia zalimi, ya, bentuk apa yang dia zalimi. Karena terkadang kezaliman itu tidak cukup hanya bisa terhapus dengan saya minta maaf, ya, karena ada konsekuensi untuk bisa kemudian menghapuskan kezaliman yang telah kita lakukan. Apa konsekuensinya? Mengembalikan hak orang tersebut yang kita zalimi. Yang kita zalimi adalah orang yang kita zalimi orang tersebut dalam bentuk kita rusak kehormatannya. Terus kita bilang, saya menyesal, saya minta maaf ya, ya mohon dimaafkan. Kalau begitu aja, oh enggak, memang orang mau kasih maaf, ya. Kemudian pernah kita ambil hartanya orang, kemudian saya mohon maaf, ya, saya hilaf waktu itu, mohon dimaafkan. Terus kita mengharap orang tersebut maafkan kita. Salah, kita yang salah mesti. Ya, ini ketika kita terjatuh kepada kezaliman kepada orang lain, maka kita harus lunasi dulu kezaliman kita. Kalau kita cederai kehormatannya, maka kita punya kewajiban untuk bertaubat kepada Allah, minta maaf sama dia, kita bersihkan namanya, mengembalikan hak. Jadi hak apa dia? Nama baiknya kita kembalikan. Ya, misalkan kita pernah cerita satu kampung ini, si fulan begini, maka kita akan silakan gedor satu-satu rumahnya orang. Oh, saya salah waktu itu, saya rujuk, saya tidak benar, saya itu yang salah waktu itu. Dia punya kewajiban untuk meluruskan itu. Atau dengan media sosial, kalau dia pernah jelekkan orang di media sosial, dia luruskan orang, dia bersihkan lagi orang di media sosial, ya. Begitu juga kaitannya dengan harta. Pernah kita ambil hartanya orang, pernah kita tipu orang tersebut, terus kemudian kita katakan saya minta maaf. Kecuali kemudian kita sudah minta maaf, saya akan berusaha cicil, ya, akan berusaha sebagainya. Nah, namun kemudian jika kita sudah membalikan semua hak dia, namun dia tetap tidak mau memaafkan kita, maka itu menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham la yurham. Ya, yang tidak mengasihi, yang tidak memaafkan, Allah juga tidak akan memaafkan. Ya, jadi sudah bebas kita. Selama kita sudah mengembalikan hak kezaliman, ya, sudah menuntaskan semua bentuk kezaliman kita dengan mengembalikan hak orang yang kita zalimi, maka terlepas kita. Ya. Adapun dia dengan sikapnya, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah ya? Ada pertanyaan? Ya, fadhal. Nah. Barakallahu fikum. Kaitannya dengan seseorang memutus silaturahim itu sebenarnya adalah bahwa kaitan keburukan, standar keburukan seseorang itu untuk kemudian dia mesti memutuskan silaturahim kepada saudaranya adalah ketika memang sudah nyata kemudaratannya, nyata kemudaratan yang ditimbulkan dari si fulan, ya. Misalkan ada kerabat memang dia suka mencuri, misalkan dikit-dikit ngutang enggak pernah dibayar, sementara kita banyak kebutuhan juga, ditagih marah dan sebagainya. Nah, itu hal-hal semacam ini bukan memutus sebenarnya, tapi membatasi, ya, karena memutus silaturahmi itu dosa, ya. Sementara orang-orang seperti itu jangan diputus, tapi dibatasi, ya, karena standar masih kita menjalin silaturahim itu kita mengucapkan salam, kita kadang kasih bantuan, tetapi membatasi interaksi kita dengan dia itu yang hal yang dianjurkan. Karena kaidah agama itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Membangun kehidupan untuk kehidupan dunia dan agama kita, cegah dulu mudarat sebelum kita mencari maslahat, ya. Silaturahim itu kemaslahatan, tapi jangan sampai kemudian karena
saya mau silaturahim, akhirnya kita kena mudaratnya karena orangnya yang seperti itu. Maka kiat untuk orang-orang yang punya mungkin masih sulit diatur, masih sulit diingatkan, kita batasi interaksi kita dengan mereka, tapi tidak dengan memutuskannya, karena memutus silaturahim itu dosa, ya. Karena arti memutus itu betul-betul sudah lost contact, tidak kita hubungi, tidak kita salami dan sama sekali. Tapi membatasi interaksi karena adanya mudarat tersebut, itu adalah hak kita. Itu adalah hak kita untuk menjaga kehormatan, menjaga dunia dan menjaga agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan dari jemaah? Ayo, fadhil. Oh, nah. Barakallahu fikum. Di antara kekhususan yang ada pada jin yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, yang maknanya adalah bahwa jin itu tidak ditetapkan rezekinya, ya. Jin itu tidak ditetapkan rezekinya terkait dengan tempat tinggal dan makanannya. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan untuk kemudian menutup pintu dengan basmalah, makan dengan basmalah, Rasulullah jelaskan tentang rezekinya jin, bahwa jin itu tidak ditetapkan rumahnya, tidak ada rezeki rumahnya dan tidak ada rezeki makanannya. Dari mana mereka ambil? Ya, salah satunya adalah dari sisa-sisa makanan anak cucu Adam, ya, dari tulang-tulang, ya, dan juga dari makanan yang tidak diucapkan padanya basmalah, dan dari rumah yang tidak ditutup dengan basmalah, yang tidak masuk dengan basmalah, tidak ditutup dengan basmalah, maka jin itu akan nunggu di depan pintu rumah, ya, mana rumah yang mau ditinggali lagi. Jadi setiap maghrib itu jin itu nunggu, dia mau bermalam juga kan, dia mau bermalam karena dia tidak ditetapkan rezeki rumahnya. Makanya disebutkan di dalam hadis itu ada yang di lautan, ada yang di di tempat-tempat yang memang terbuka seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang jin di tempat-tempat yang di gunung-gunung, di lembah-lembah seperti itu. Jadi tidak ada rumah untuk dia. Kaitannya memang seperti itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa jin. Nah, kaitannya hubungan dengan kita, apa manfaat untuk kita? Manfaat untuk kita tentang ilmu tersebut adalah mari kita jaga rumah kita, mari kita jaga makanan kita, untuk kemudian tidak ada campur tangan mereka di dalam rezeki yang Allah tetapkan untuk mereka. Tapi bukan berarti bagi-bagi, kasihan mereka, kasih makan juga salah juga, ya. Karena dalam kaitannya jin yang ada di sana yang disebutkan dalam hadis adalah jin-jin yang merusak, yang mengganggu, yang bisa merusak suasana di rumah, keharmonisan di rumah, anak menjadi nakal dan sebagainya. Itu bisa jadi karena faktor keberadaan jin di dalam rumah, ya. Keberadaan jin yang tinggal di dalam rumah tersebut. Karena apa? Karena memang malaikat tidak masuk, ya. Malaikat tidak masuk, ya, ada jin yang masuk rumah, tidak mengucapkan basmalah, tidak mengucapkan salam, termasuk juga menutup pintu di waktu maghrib, itu tutup dengan bismillah. Jendela, pintu, suruh anak-anak masuk. Karena di waktu itulah syaitan-syaitan dari kalangan jin itu berkeliaran. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, ya? Nah, kita cukupkan pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Mari senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, kemudahan untuk melaksanakan apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafadhalu barakallahu fikum. Salam.